Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik mahasiswa? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bertemu dengan Bu Eva lagi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik pertemuan yang ke-7. Nah, pertemuan yang ke-7 ini membahas tentang perkembangan emosional, sosial, dan moral anak. Nah, dalam suasana yang berbeda ini, Bu Eva akan menampilkan secara tuntas mengenai aspek perkembangan sosial, emosional, dan moral anak. Kita saksikan video berikut ini. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan sosial anak MI ataupun SD. Nah, perkembangan sosial adalah proses di mana anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan membentuk hubungan sosial yang sehat. Bagaimanakah karakteristik sosial anak MI atau SD dan faktor apa saja yang akan mempengaruhi? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini yaitu memahami ciri-ciri, menjelaskan ciri-ciri perkembangan sosial, emosional, dan moral anak MI. Mengaitkan teori, yaitu mengaitkan teori perkembangan dalam memahami perilaku anak. Selanjutnya, perilaku sosial anak MI. Ciri khas sosial usia 7-12 tahun yaitu peningkatan interaksi, pembentukan kelompok pertemanan, dan pencarian identitas sosial. Yang kedua, peran teman sebaya dan guru, yaitu teman sebaya menjadi agen sosialisasi penting, sementara guru memfasilitasi lingkungan belajar yang kolaboratif. Yang ketiga, perubahan relasi dengan orang tua. Anak mulai mengembangkan kemampuan mandiri, namun tetap membutuhkan dukungan dan bimbingan oleh orang tua. Yang keempat, bentuk interaksi sosial, bermain kooperatif, diskusi kelompok, dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Next, perkembangan emosional anak MI. Di antaranya ada regulasi emosi, di mana kemampuan anak mengelola emosi marah, takut, dan senang secara sehat. Pengaruh lingkungan keluarga dan sekolah berperan besar dalam pembentukan ekspresi emosi anak. Selanjutnya, empati dan afeksi. Perkembangan kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain, serta menunjukkan kasih sayang. Tanda ketidakseimbangan, perhatikan tanda-tanda seperti penatkan diri, agresi, atau kecemasan berlebihan. Next, sedangkan perkembangan moral anak usia 7-12 tahun atau usia SD atau MI yaitu yang pertama adalah kontrol internal, di mana rasa bersalah dan malu sebagai pendorong perilaku moral. Selanjutnya, Kohlberg dari pra-konvensional, lanjutnya Piaget dan nilai Islam, yaitu penanaman kejujuran, amanah, hormat, dan tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran, ada tatap muka, ada terstruktur, dan ada kegiatan mandiri. Kegiatan tatap muka yaitu diskusi kasus yang relevan dengan perkembangan anak dan studi video observasi interaksi sosial anak. Kegiatan terstruktur yaitu jurnal refleksi hasil observasi langsung terhadap perilaku anak di lingkungan sekitar. Kegiatan mandiri, membaca literatur perkembangan anak dan menulis esai reflektif. Berikutnya, metode dan media pembelajaran. Metode yang digunakan ada ceramah, FGD dan studi kasus, serta video observasi. Media, di antaranya ada PPT, jurnal, buku, dan teks. Media selanjutnya video perkembangan anak. Ini yang ditunggu-tunggu adik-adik mahasiswa, pasti suka nih ya. Tugasnya adalah refleksi individu, hubungkan observasi atau peristiwa nyata dengan teori perkembangan anak yang telah dipelajari. Nah, sajikan analisis mendalam dan relevan. Yang studi kasus, tugas yang kedua, lakukan analisis komprehensif terhadap masalah sosial emosional anak MI dan berikan solusi inovatif berdasarkan teori. Penilaian, nah, refleksi individu 100, isi 25, analisis 25, kemudian sistematika 20, etika 20, kreativitas 10, studi kasus 100, identifikasi masalah 20, penerapan teori 30, argumentasi 20, partisipasi 15, dan empati 15. Itu adalah penilaian. Untuk contoh kasus, itu saya berikan contoh, misalkan Alif, siswa MI yang semula aktif dan ceria, tiba-tiba berubah menjadi pemurung dan sulit fokus di kelas. Setelah diselidiki, perubahan ini dipicu oleh tekanan emosional akibat konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya di rumah. Nah, tugas Anda, analisis perubahan perilaku Alif dan identifikasi faktor penyebabnya berdasarkan teori perkembangan yang telah dibahas.
Yang kedua, rancang strategi konkret bagi guru untuk membantu Alif mengatasi masalahnya dengan menekankan pendekatan Islami yang aplikatif. Nah, adik-adik mahasiswa, tadi sudah dijelaskan dalam video tentang aspek sosial, emosional, dan moral anak. Tugas juga sudah saya berikan, silahkan mengerjakan sesuai yang saya arahkan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.